apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Penguatan ketangguhan ASEAN menjadi agenda sebagai bentuk kerjasama, kolaborasi dan juga solidaritas antara negara di kawasan regional. Pertemuan ASEAN Committee on Disaster Management atau ACMD ke-41 berupaya untuk membahas berbagai isu terkait penanggulangan bencana. Sebagai focal point ACDM Indonesia, BNPB hadir secara langsung di Bangkok untuk menyuarakan kepentingan nasional di kancah regional. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menyampaikan pentingnya meneruskan semangat Bali Agenda for Resilience yang merupakan outcome dokumen dari platform global untuk pengurangan risiko bencana atau GPDRR yang diselenggarakan di Bali pada bulan Mei 2022. Raditya menggarisbawahi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan GPDRR ke-17. Presiden menawarkan kepada komunitas internasional mengenai konsep resiliensi berkelanjutan untuk menyikapi risiko. Hal tersebut harus diinvestasikan oleh setiap negara dalam sains, teknologi, dan inovasi, termasuk memastikan akses anggaran dan transfer teknologi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana melakukan asistensi penilaian Indeks Ketahanan Daerah di tingkat kabupaten kota seprovinsi Maluku, Kamis 20 Oktober. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah atau IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Perencana Ahli Madya BNPB Edi Suryawan Purba menyampaikan pentingnya penilaian IKD setiap tahun. Data sementara menyebutkan 10 kabupaten kota sudah melakukan penilaian dan sedang dalam proses pengumpulan bukti verifikasi. Sementara 1 kabupaten mengalami kendala dalam penilaian. Diharapkan dengan kegiatan asistensi ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bagi para warga yang tinggal di daerah risiko rawan bencana. Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalop BNPB menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Teknis atau Rakortek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu 22 Oktober. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pusat pengendalian operasi baik internal maupun eksternal BNPB. Giat Rakortek tersebut diisi dengan agenda kegiatan mulai dari pengenalan pesawat tanpa awak atau drone yang dapat dioperasikan oleh seluruh staf Pusdalop dalam mendukung penanganan bencana dengan tetap memperhatikan regulasi untuk terbang aman dan bertanggung jawab. Teknologi drone atau pesawat tanpa awak sangat membantu dalam membuat analisis dampak bencana. Selanjutnya, pengenalan mekanisme roll call radio yang sangat menentukan dalam penanganan bencana, khususnya ketika seluruh jaringan provider lumpuh akibat dampak dari bencana dan komunikasi darurat radio menjadi satu-satunya akses komunikasi. Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan bisa meningkatkan skill dan kapasitas bagi para peserta. Di samping itu juga akan meningkatkan kinerja layanan Pusdalop BNPB ke depannya. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Fajar Setiawan mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Oktober. Kota Bogor pada Rabu 12 Oktober lalu mengalami bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Utara, Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, dan Tanah Sereal. Peninjauan dimulai dengan menuju lokasi terdampak tanah longsor di wilayah Kebun Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, dan dilanjutkan dengan meninjau keadaan lokasi pengungsian di Masjid Nurul Ikhlas.
Pada kesempatan ini, Fajar Setiawan mengatakan BNPB menyiapkan paket perlengkapan sekolah bagi para siswa yang terdampak bencana. BNPB sebelumnya telah memberikan dukungan penanganan darurat berupa dana siap pakai sejumlah 250 juta rupiah dan logistik paket sembako senilai 100 juta rupiah yang diterima langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. BNPB juga menurunkan tim reaksi cepat guna melakukan pendampingan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di kota hujan tersebut. BNPB melalui Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan kembali menggelar pagelaran budaya sadar bencana melalui kesenian tradisional. Kali ini kegiatan yang mengusung kearifan lokal digelar di halaman kantor Bupati Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah sukses dengan pagelaran budaya sadar bencana di alun-alun Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Mei lalu, BNPB kembali menggelar event bertajuk Pagelaran Budaya Sadar Bencana di Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Jumat 28 Oktober. Kali ini tema yang diangkat adalah Sabalom Samalewa yang merupakan landasan berkehidupan masyarakat Sumbawa. Sabalom Samalewa memiliki arti pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dengan mental spiritual. Sabalom Samalewa akan menjadi pengingat bagi masyarakat Sumbawa untuk senantiasa menjaga lingkungan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pagelaran kesenian tradisional ini akan menampilkan 3 tari. Yang pertama adalah tari nguri yang merupakan tari persembahan bagi tamu-tamu agung. Selanjutnya tari kreasi Tilak Bala. Dalam tari ini diselipkan pesan-pesan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dengan mengedepankan norma-norma kehidupan di Sumbawa. Terakhir adalah tari Gantau yang merupakan tari bela diri khas Sumbawa. Tari ini menampilkan beberapa atraksi, salah satunya adalah semburan api. Penampilan tari diiringi oleh alunan musik gendang, gong, serunai, dan tawa-tawa. Pagelaran budaya sadar bencana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sate datang bala, empar diri tu ke iman. Pasatotang tau loka, namo sate datang bala, empar diri tu ke iman.
Rana sopo sapolak no kubeang tama ila balanan bilu tu seseng. Negara kita ini sering dikatakan sebagai supermarket bencana. Jadi seluruh bencana yang ada di dunia, di Indonesia itu ada. Bahkan Indonesia termasuk dari 35 negara dengan resiko bencana paling tinggi. Alhamdulillah, Sumbawa ini dalam kurun waktu 1-2 bulan ini tidak terdapat bencana banjir, longsor, atau angin puting beliung yang besar. Kebanyakan itu rata-rata karena menjelang November, Desember, Januari ini curah hujannya berdasarkan informasi BMKG akan meningkat terus. Sehingga tentu saja walaupun sampai tanggal 28 Oktober ini belum ada bencana banjir, longsor, atau angin puting beliung menimpa Sumbawa, tapi tetap harus waspada dan hati-hati. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.